Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nirvana Farm. Kali ini kita akan melakukan penyemprotan rutin yang biasanya kami lakukan 2 minggu sekali ya paling telat. Ini insektisida. Kita pakai kadang decis atau furakon, apapun itu mereknya silahkan bebas. Ini perekat supaya tidak luntur. Kemudian ini fungisida, kita pakainya antrakol dan boron, gandasil. Jadi untuk 16 liter air itu biasanya kami gunakan decis itu 3/4 tutup botolnya. Ini 2 tutup botol untuk perekat. Antrakol sekitar 2 sendok makan, boron juga 2 sendok. Ini gandasil daun, pupuk daun juga 2 sendok. Kami tadi sudah kita campurkan ke sini ya. Kita sudah campurkan ke ember. Nanti kita akan tuangkan ke ke tempat penyemprotan ini. Kapasitasnya 16 liter. Oke, ini tadi bahan-bahan yang tadi sebetulnya udah kita campurkan sesuai dengan dosisnya yang sudah kita sebutkan tadi. Dan kita masukkan. Ini kapasitasnya 16 liter ya. Dan biasanya kita lakukan ya paling lambat 2 minggu sekali. Jadi jangan sampai telat, jangan ngelewatin sampai 2 minggu. Karena hama itu akan segera berdatangan kalau setelah 10 hari atau 2 minggu sekali. Untuk tanaman yang baru tanam sampai dengan 2 tahun atau 4 tahun itu masih rawan. Jadi harus tetap dijaga dari hama. Mungkin kalau setelah 4 tahun, 2 tahun atau 4 tahun itu tanaman mungkin sudah antibodinya sudah bagus, sudah bisa bertahan dari hama. Nah, kita tambahkan lagi sampai nanti penuh ya, sampai 16 liter. Jadi kita tambahkan air lagi. Kita tuangkan sampai full ya, penuh. Nah, ini udah penuh. Tadi sudah ditambahin air. Kita tutup. Jadi inilah yang biasanya kami gunakan: insektisida, perekat, fungisida, boron sama gandasil daun, supaya untuk mempercepat perkembangan tanamannya juga. Selain menghindari atau mengatasi dari gangguan hama. Karena pengalaman saya kalau sudah ngelewatin 2 minggu itu hama semakin banyak. Hama akan semakin banyak, semakin susah diatasi. Jadi ya memang kalau ingin terjaga, terawat, harus paling enggak 2 minggu sekali atau 10 hari lah. 10 hari atau sampai 2 minggu sekali lakukan penyemprotan supaya terhindar dari hama. Lanjut kita lakukan penyemprotan ya. Jangan lupa keamanan buat kita juga, pakai masker.
Hmm. Ini kita lakukan penyemprotan yang di belakang rumah ya. Jadi yang di kebun itu karena baru dilakukan minggu lalu, jadi akan dilakukan minggu depan. Jadi ini hanya yang di belakang rumah saja. Nah, ini kita lakukan setiap 2 minggu sekali, dan ini tanaman yang di belakang rumah ya, bukan di kebun. Nanti kita akan lakukan yang di kebun karena baru minggu lalu dilakukan penyemprotan, baru seminggu yang lalu. Jadi jadwal di kebun itu minggu depan. Kita lakukan yang di sini dulu. Supaya tanamannya semua terhindar dari hama ya. Nah, ini mangga, jeruk, semua sama perlakuannya. Ini alpukat, belimbing, sama apa, sirsak ya. Ini sirsak. Ini sirsak biasanya yang suka ada banyak ulat gede-gede. Kalau kita semprot rajin itu bersih, tidak ada ulatnya. Sukun juga ada banyak semutnya. Ini jeruk, alpukat. Ini juga biasanya banyak ulat nih
kalau nggak disemprot. Apalagi kalau dekat dengan hutan atau kebun orang yang tanamannya macem-macem, otomatis akan banyak hama. Apakah itu belalang, ulet, atau kepik ya. Kalau kepik itu ngebolongin daun, biasanya malam hari itu datang. Kalau disemprot ini hama tidak akan datang ya, nggak bau. Bagi yang apa namanya, yang ingin organik, yang tidak mau efek samping dari obat-obatan kimia, sebetulnya saya juga pakai ya. Jadi nanti ada POC yang khusus untuk supaya bisa menetralisir dari efek samping obat-obatan kimia ini. Kami pakai namanya pupuk DZA ya. Itu organik. Jadi walaupun kami gunakan bahan kimia, pupuk obat-obatan kimia, tapi nanti tanahnya itu akan dinetralisir ya oleh POC itu. Ya, pupuk organik cair. Jadi pupuk organiknya selain menyuburkan tanaman, itu memang pupuknya itu dapat mengurai atau menetralisir dan mengembalikan unsur hara tanah. Jadi menyehatkan kembali tanah yang tadinya sudah rusak. Ya, kita juga akui kan kalau banyak menggunakan pupuk atau obat-obatan kimia, pestisida, insektisida, fungisida atau herbisida segala macam, itu berdampak atau ada efek negatif tanah. Residunya itu kita urai. Residunya diurai oleh POC atau pupuk cair organik. Itu kita punya formulanya ya. Ada formulanya yang memang khusus untuk mengembalikan kesehatan tanah. Jadi ini ada saya tunjukkan ya pupuknya. Nah, ini nanti kita pakai. Ini sebetulnya buat bunga. Jadi ini kemarin saya udah kasih gula merah untuk mengaktifkan bakterinya. Jadi makanya terlihat kembung nih. Kembung karena ini berisi gas. Aslinya seperti ini. Nggak kembung. Tapi ketika diaktifkan bakterinya, kayak mengaktifasi supaya hidup dan bisa digunakan. Nah, ini jadi kembung karena ditambahin molase atau gula merah. Kalau kami pakainya gula merah. Langsung kembung dan mengandung banyak gas. Ini artinya bakterinya sudah hidup. Ini kita akan aplikasikan ke semua tanaman. Sebetulnya kami gunakan yang bunga ini untuk pembuahan sebenarnya. Untuk pembuahan. Tapi ini juga bisa digunakan untuk menyehatkan tanah. Jadi unsur haranya akan kembali sehat dan dinetralisir lah efek samping dari zat-zat kimia tadi. Ini juga sama, produknya sama. Kalau yang untuk limbah sebetulnya kami juga ada. Nah, ini limbah. Nah, ini
Ini khusus untuk limbah yang akan menguraikan segala macam residu dari bahan-bahan kimia. Jadi tanah akan kembali sehat. Nah, mungkin itu untuk kali ini. Pada edisi ini selain kami menyemprot rutin 2 minggu sekali, juga obat yang dapat menetralisir dari obat-obatan kimia yang kami pakai. Karena selama ini untuk mengatasi hama ya kami belum dapat menemukan formula yang pas untuk supaya tidak menggunakan kimia ya, pestisida atau insek atau fungi atau herbi. Jadi ya kami akali dengan cara bagaimana supaya residu atau efek negatif dari bahan-bahan kimia ini bisa dinetralisir. Jadi kami masih tetap menggunakan pestisida ya, bahan kimia juga dicampur dengan organik. Jadi yang bahan yang tadi itulah yang untuk menetralisir residu atau efek negatif dari bahan-bahan kimia ini. Mungkin itu yang kali ini yang akan kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.